بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati biddin azakumullah, alhamdulillah, kebahagiaan bagi kita karena pagi ini kita dibangkitkan Allah dari kematian, lalu kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengamalkan, kita salat subuh, salat yang paling berat bagi orang-orang munafik. Semoga dengan rajinnya kita salat subuh, Allah tidak menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang memiliki sifat nifaq dan kita diistiqomahkan. Kemudian materi kita pagi ini adalah Al-Quran dan sains. Terasa agak modern sedikit. Ya, cuman saya perlu ralat sedikit pengumuman tadi. Saya bukan pemateri di Insan TV, karena saya ini belum layak untuk masuk TV masalahnya. Ya. Bukan, tidak. Saya biasanya hanya dari kampung ke kampung dan kadar Allah diajak untuk datang ke Bali gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa paham, ya. Jangan apa yang bukan hak kita maka tidak berhak untuk kita miliki. Ikhwati biddin azakumullah. Pembicaraan kita hari ini memang pembicaraan tentang Al-Quran dan sains. Saya ingin memberikan gambaran bahwasanya Al-Quran bukanlah kitab sains. Tetapi Al-Quran bukanlah menentang sains. Karena ketika orang mempelajari sains lalu mencari dalil dari Al-Quran, berarti dia telah mencari justifikasi hukum dari sesuatu yang tidak pasti. Yang malangnya kadang-kadang orang menjadikan sesuatu yang tidak pasti sebagai standar kebenaran yang pasti. Berapa banyaknya orang menganggap bahwa sainlah membuktikan kebenaran Al-Quran. Al-Quran kalamullah. Bagaimana penemuan manusia jadi standar untuk menemukan kebenaran kalamullah? Seharusnya penemuan manusia inilah benar atau salahnya standarnya Al-Quran. Ketika ada penemuan-penemuan itu bertentangan dengan Al-Quran, bukan Al-Quran yang salah. Penemuan itu yang tidak benar. Maka penemuan harus mencari lagi sampai mereka menemukan yang sesuai dengan apa? Sebab alam semesta diciptakan Allah. Al-Quranul Karim kalamullah. Tidak mungkin alam yang diciptakan Allah akan bertentangan dengan berita yang diberitakan Allah dalam Al-Quranul Karim. Ini perlu didudukkan persoalan. Karena apa yang terjadi fenomena sehari ini terlalu banyak yang berbicara tentang sains, sehingga ada ayat matematika, ayat fisika, ada ayat olahraga, ya, ada ayat tolak peluru, semuanya pakai ayat. Lama-lama orang menipu pun pakai ayat juga, Pak. Kenapa semuanya bisa dibawa oleh mereka ayat Al-Quran? Ma ramaita isramaita walakinallaha rama. Bukan engkau melempar tapi waktu melempar tapi Allah lah melempar. Dijadikan ayat tolak peluru. Sebab babnya bab lempar-melempar. Ketika dia membakar tanah liat, carinya ayat batu bata. Ternyata di Al-Quran ada ayat batu bata rupanya. Rasulullah tak nyampaikan ada ayat batu bata. Ternyata menemukan ayat batu bata. Ya Haman auqidli ala tin. Ya Haman, bakarkan olehmu untukku tanah liat. Tanah liat dibakar jadi batu bata, jadi ayat batu bata. Begitu dia ingin pariwisata, dia panggil
cari ayat pariwisata. Afalam yasiru fil ardi. Apakah engkau tidak berjalan di muka bumi? Jadi ayat. Tapi jangan heran, dukun juga pakai ayat, Pak. Dukun juga pakai ayat. Ketika dia ingin belajar ilmu kebal, dia pakai ayat tentang Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Dirubah lapas menjadi alayya, dibaca 1000 kali. Tahan api. Oh, kalau kira-kira cari jodoh tak dapat juga, dia pakai ayat lagi, Pak. Ayat pengasih. Zuyyina lin-nasi hubus syahawat minan nisa. Hapus ke muka. Allah. Al-Quran dibawa kemana-kemana saja. Itu yang dikatakan dia elastis. Kemana kita mau bisa bawa Al-Quran. Maka hari ini kita akan berbicara tentang Al-Quran dan sains. Saya hanya ingin mendudukkan bagaimana sebenarnya Al-Quran yang kita bicarakan. Kenapa? Allah sudah menciptakan kita dalam sebaik bentuk, dan hadirnya kita dalam majelis ilmu, kita mendapatkan apa disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min qaumin yatami'una fi baitin min buyutin la yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasu bainahum illa khaffat 'alaihim malaika wa ghashiyatuhumur rahmah wa tanazzalat 'alaihim sakinah. Tidaklah satu kaum yang duduk di salah satu rumah Allah, yata'allamuna al-Qur'an, mereka mempelajari Quran, wa yatadarrasu bainahum, mereka mentadarusnya, illa khaffat 'alaihim malaika, kecuali malaikat mengepak sayapnya, wa ghashiyatuhumur rahmah, diturunkan rahmat, wa tanazzalat 'alaihimus sakinah, diberikan ketenangan pada mereka. Cuman ketenangan jangan salah paham. Sebab majelis taklim itu biasanya tempat tidur paling nikmat di dunia. Kalau ada yang susah-susah tidur, sudah berobat ke dokter, ternyata tidak bisa aja, bawa aja majelis taklim, insyaallah dengan mantra amma ba'du langsung tidur tuh, Pak. Itu kalau bangunnya nunggu sudah selesai doa penutup majelis baru terbangun itu. Itu ketenangan yang salah diambil. Wa tanazzalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, diturunkan rahmat Allah. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan malaikat berjalan mencari majelis-majelis ilmu yang dibacakan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka mendapatkan, mereka memanggil malaikat lainnya, lalu malaikat mengepakkan sayapnya mendoakan agar orang yang hadir di majelis ilmu diampuni oleh Allah dosa mereka. Subhanallah. Sampai ulama kita katakan duduk di majelis ilmu lebih utama daripada solat sunat 60 rakaat. Tapi berapa orang yang mau duduk di majelis ilmu? Ahli ilmu lebih ditakuti oleh syaitan daripada ahli ibadah. Datang antek-antek setan pada ahli ibadah. Kalian rajin ibadah? Apakah kalian yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa? Ahli ibadah kata yakin, seyakin-yakinnya. Kalau begitu apakah Allah mampu memasukkan langit, bumi dan seluruhnya dalam sebutir telur? Ahli ibadah bilang tak mungkin lah. Langit, bumi seluruhnya dimasukkan dalam sebutir telur. Kufurlah dia. Lalu ia mendatangi ahli ilmu, talabul ilmi, penuntut ilmu, dia berkata, engkau rajin belajar ilmu, apakah engkau yakin Allah maha kuasa? Yakin, seyakin-yakinnya. Apakah engkau yakin bahwa mampukah Allah memasukkan langit dan bumi dan isinya ke dalam sebutir telur? Kalau ilmu berkata, lebih dari itu pun Allah mampu melakukannya. Bagaimana caranya? Iza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun. Kalau Allah menghendaki sesuatu jadi, maka jadilah dia. Jawaban yang tuntas. Tapi namanya orang zindik, selalu saja cari alasan. Kalau betul Allah itu menjadikan suatu cukup mengatakan kun, kenapa langit dan bumi dijadikan dalam 6 masa? Kata tulabul ilmi, yang bertentangan itu bukan dalil, tapi otakmu sendiri yang rusak. Bukankah Allah ingin menjadikan langit dan bumi dalam 6 masa? Jadilah dia dalam 6 masa. Tidak ada pertentangan. Karena Allah menginginkan jadinya dalam 6 masa. Tidak ada pertentangan. Sebagaimana Allah ingin menjadikan orang baru nikah, kalau jadi itu menurut kita, pagi nikah, malam berkumpul, besok pagi sudah lahir anaknya, jenggotan lagi, sekali jadi namanya, geger dunia semuanya. Tapi jadi itu menurut Allah subhanahu wa ta'ala.
maka berbahagialah diberi kesempatan. Allahumma zidni ilman. Setiap pagi Rasulullah berdoa, tambahkan ilmu yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ilmu ini. Nah, hadir dalam majelis ilmu, dan Allah Subhanahu wa taala kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma. Allah mengangkat orang beriman di antara kalian, wallazina utul ilma, dan orang yang diberi ilmu tentang keimanan. Karena dalam tafsir disebutkan waw itu wal ataf bayan. Wal ataf waw yang menghubungkan sebagai penjelasan dari kalimat sebelumnya. Orang beriman diangkat Allah, wallazina utul ilma, orang diberi ilmu tentang keimanan dia diangkat Allah. Karena konsep ilmu dalam Islam berbeda. Kita dudukkan dulu, karena kita bicara tentang sains, tentu kita akan berbicara juga terlebih dahulu pengertian umum sebelum kita masuk pada bagian-bagian itu. Ilmu dan pengetahuan harus dibedakan. Karena apa yang disebutkan di dalam Al-Quranul Karim dan di dalam hadis Nabi SAW, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib bagi setiap kaum muslim. Disebut muslim, tidak ada hadis lapas muslimah. Tapi kalau disebut muslim, sudah masuk kepada muslimahnya, sudah cukup. Ya, man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Barang siapa keluar rumah untuk menuntut ilmu, mereka berada di jalan Allah sampai kembalinya. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa melalui satu jalan, maka Allah lapangkan jalannya menuju surga. Semuanya ilmu yang dimaksudkan adalah ad-din, ilmu agama. Tetapi kita harus dudukkan dulu bagaimana dengan ilmu pengetahuan. Masuk dalam bidang ilmu yang mana? Kita pertanyakan dulu, apa itu ilmu? Ulama kita katakan, sifatun yankasifu bihi syai'an inkisafan taman. Itu dikatakan para ulama, yang ilmu itu adalah satu sifat yang bisa menyingkap sesuatu dengan singkapan yang sempurna. Ini konsep dasar dari ilmu. Ketika konsep ini, semua ilmu termasuk pengetahuan. Ilmu masuk pengetahuan, masuk ilmu agama, masuk. Nah, apa standar mengukur kemuliaan ilmu? Ini kan orang mana lebih banyak? Karena akhir zaman itu orang lebih banyak memperdalam ilmu selain ilmu agama. Ibnu Mas'ud berkata, bagaimana nanti jika suatu masa, kata beliau, menimpa kalian satu fitnah, bid'ah, yang diamalkan orang mulai dari dia baru lahir sampai dia tua, dia masih mengamalkan bid'ah itu. Sudah tuh kembali jadi anak kecil pikun, masih juga itu ia amalkan. Ittakhadun nas, sampai yang bid'ah itu dijadikan manusia sebagai sunnah. Wa iza hujirat, apabila ditinggalkan yang asalnya bid'ah dianggap sunnah tadi, mereka mengatakan wujiratus sunnah. Sunnah sudah ditinggalkan, padahal dia memang bukan sunnah. Tapi saking lamanya mengamalkannya, dia menganggap itu sunnah. Sahabat lain bertanya, kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, apabila ulama kalian sudah tiada, orang bodoh kalian banyak, asal pandai bicara, lama-lama pandai bicara langsung diangkat jadi alim, langsung memberi fatwa menurut seleranya. Ada yang mengatakan bahwasanya babi itu haram, cuman dagingnya saja. Karena di dalam Al-Quran tak ada menerangkan bahwa kulit babi, tak ada juga menerangkan tulang babi, apalagi kerupuk jangik babi, tak ada. Yang ada cuman daging babi. Tidak ngerti kaidah bahasa. Al-Quran cukup berbicara lapasnya satu untuk mewakili semuanya. Coba perhatikan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau kita belajar letter-let, alhamdulillah itu kan satu pujian. Satu pujian. Lalu bagaimana bisa diartikan menjadi
segala puji. Alhamdulillah satu pujian. Tapi jadi segala puji. Tapi ketika kita teliti dengan kaedah bahasa Arab, ternyata huruf alif lam ini itu lil istighraq maknanya, untuk menyatakan meliputi seluruhnya. Hanya dengan alif lamnya saja. Bayangkan. Kalau bahasa kita kan beda-beda. Tapi bahasa Arab, bahasa yang berlaku sampai kapanpun. Lihat tadi kembali kan, bahwa ilmu apa? Nah, untuk mengukur kemuliaan ilmu ini ada standarnya. Wa kana syaraful ilmi bi asrafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung kepada mulia yang dikenal oleh ilmu. Susahnya, mahalnya, mulianya yang dikenal oleh ilmu, itu yang menyebabkan ilmu itu tinggi. Montir sepeda banding montir motor, mana lebih dihargai ilmunya tinggi? Motor. Montir motor dengan montir mobil, mobil. Pesawat, mobil dengan pesawat, pesawat. Dokter umum dengan dokter spesialis, mana lebih rumit ilmunya? Spesialis. Mana yang lebih dikagumi orang? Spesialis. Kita kenal dengan bupati, kita kenal dengan gubernur, mana yang lebih dihargai orang? Dekat kepada gubernur. Kita dekat pada gubernur dibanding kita dekat dengan presiden, mana yang lebih dihargai orang? Dekat pada presiden. Lalu zat yang mana yang paling mulia untuk dikenal? Kecuali Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Al-Khaliq, Malik, Razik, Mudabbir, yang maha kuasa, yang maha sempurna, yang maha bijaksana, yang maha halus. Maka ilmu yang mengantar manusia mengenal Allah, itulah ilmu yang paling tinggi. Tapi sayang, orang tak bangga dengan ilmu agama hari ini, Pak. Kalau ditanya anakmu tamat SD masuk mana? Kalau dia masuk pondok, lambat dia berpikir jawabnya, Pak. Adalah, kata dia. Adalah di mana? Pondok. Oh, kata teman yang jawab jawaban pondok tu. Oh, jadi kalau pondok tu, oh panjang O-nya, Pak. Ini pondok masalahnya. Yang mana anak yang masuk pondok tu? Ada yang nakal tu, yang susah diatur, yang ini semuanya, yang agak bodoh-bodoh sikit lah. Oh, jadi itu untuk pondok pembinaannya. Yang pintar kemarin yang mana? Oh, itu masuk sekolah elit. Dia jamin masa depannya. Belajar di situ apa? Bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Jerman, bahasa Arab? Ada, Arab Melayu. Bagaimana nilai agama itu direndahkan? Kita sendiri merendahkan nilai agama kita. Kita tidak merasa mulia dengan agama kita. Kita mulia dengan pengetahuan. Ikhwan, suatu ketika Umar bin Khattab ngambil kunci ke Damaskus. Beliau berjalan gantian dengan pembantunya sampai suatu tempat. Tiba giliran Umar bin Khattab. Jazakallah khair. Tiba giliran Umar bin Khattab yang turun di bawah, pembantunya di atas. Beliau pegang sandal, lewat ada sungai kecil basah. Dilihat oleh Abdullah bin Jarrah, wahai Amirul Mukminin, bagaimana keadaanmu seperti ini kalau dilihat pembesar-pembesar Romawi? Apa jawab Umar? Ada apa urusan saya dengan mereka? Lalu beliau mengeluarkan kata-kata yang masyhur. Nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam wa man yabtaghi izzaka bighairil Islam azzalallah. Kita kaum dimuliakan oleh Islam. Siapa yang mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam, azallallah, Allah hinakan mereka. Hari ini kita ingin mencari kemuliaan bukan dengan mengamalkan Islam. Kita tinggalkan agama kita di belakang. Akhirnya Allah timpakan kehinaan kepada kita. Kita banyak tidak memiliki kekuatan. Al-Quran tidak lagi dibaca, tidak dipahami sebagaimana harus dipahami. Islam hanya tinggal nama lagi. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Narimi dengan sanad yang dhaif, yang lemah tapi i'tibar bagi kita. Sayati 'alan nasi zaman la yabqa minal Islam illa ismu wa la yabqa minal Quran illa rasmuhu wa masajiduhum 'amiratun wa yahrabun minal huda wa ulama'uhum syaru man tahta adimis sama' min 'indihim takhrujul fitan wa ilaihim ya'un. Akan datang suatu masa la yabqa minal Islam illa ismuhu.
Tidak akan tinggal Islam kecuali nama saja. Wala yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Tidak tinggal Quran kecuali tulisan saja. Masjid mereka, kata Rasulullah dalam hadis ini, walaupun masjid mereka menggah, wa ya harabun minal huda, sepi dari petunjuk. Ulama yang mereka angkat jadi ulama, syarrun man tahta fis sama. Mereka orang yang paling buruk di muka bumi ini. Dari mulutnya keluar berbagai fitnah. Yang fitnah itu sebenarnya kembali pada diri mereka sendiri. Hari itu terjadi. Kita tidak muliakan dengan ini. Kita tidak memuliakan Islam. Kita abaikan agama kita. Bagaimana seharusnya kita hidup? Sehingga kita seperti buih yang banyak tidak memiliki kekuatan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusiku an tada'a alaikumul umam kama tada'a al-kalatu ila qas'adiha qila awwa min qillatin nahnu yawmaidin ya Rasulullah qalban innakum yawmaidin katsirun walakinnakum usa'un ka usa'is sayl wa qad yaghzifa Allah fi qulubi aduwikum al-mahabatu lakum wa la yaghzifanna fi qulubikum al-wahn qala wa mal wahnu ya Rasulullah qala humud dunya wa karahiyatul maut. Akan datang satu masa di mana musuh-musuh Islam akan memperebutkan kalian sebagaimana orang yang kelaparan memperebutkan sepotong daging di atas meja makan. Ya Rasulullah, apakah kami waktu itu sedikit? Rasulullah katakan, tidak, kalian pada waktu itu banyak, tetapi kalian seperti buih banjir. Kalau buih lautan, Pak, buih ada banyak, tak kuat, ngikuti arus, tapi tak ada kotoran di bawahnya. Kalau buih banjir, banyak, ikuti arus, tidak kuat, dalamnya banyak kotoran. Umat Islam seperti itu digambarkan. Apa kotorannya? Di hati mereka penuh syirik, khurafat dan bid'ah. Melemahkan keadaan mereka. Kalau Allah katakan hari kiamat, dia belum yakin. Tapi kalau paranormal mengatakan hari kiamat, sibuk semuanya. 2013 akan kiamat. Ternyata yang tukang ramal kiamat duluan. Dulu tahun 1999, bulan 9, tanggal 9, jam 9 akan kiamat. Sampai-sampai ada yang berpuasa hari itu. Supaya mati dalam keadaan berpuasa. Lihat. Mereka meyakini paranormal datang. Keyakinan yang sangat melemahkan hidup mereka. Mereka minta selain Allah. Tapi kalau sudah terdesak, baru ingat Allah tuh. Tiba-tiba jam 10 pagi terdengar suara azan. Kenapa? Api rupanya sudah dekat ke rumah dia. Tak ada jalan lain lagi kecuali dengan azan. Allah. Begitu dia duduk di kedai kopi, dia bilang, untung saya azan kemarin. Dia pula yang lebih hebat lagi. Sudah diselamatkan. Percis yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, fa iza rakibu fil fulki da'ullaha mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bari idza hum yusyrikun. Tatkala mereka mengendarai kendaraan di lautan, tiba-tiba datang gelombang besar. Ketika itu mereka minta kepada Allah mukhlishina lahuddin falamma najahum ilal bari, tatkala mereka diselamatkan sampai ke daratan, idza hum yusyrikun, mereka mulai buat syirik. Kata nahoda kapal, kalau bukan saya nahoda, wah tenggelam kapal itu. Kata masinis, untung sempat saya matikan mesin. Kata tukang layarnya, untung saya sempat menurunkan layar. Orang awam melihat pas di situ ada pula seorang yang pakai serban besar. Untung ada ustadz atau kiai yang pakai serban besar. Gelombang datang begini langsung gelombang itu lari. Kata orang kampung, kapal-kapal keramat sudah mau tenggelam masih selamat juga. Bayangkan. Maka kembali kita katakan, ini ilmu. Dudukkan. Ilmu agama. Ilmu yang paling mulia. Adakah ilmu yang lain? Tapi ada batasan. Maka ilmu dalam Islam masih dibagi. Ada ilmu yang bermanfaat, ada ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat dibagi dua lagi. Ada ilmu yang bermanfaat menyelamatkan, ada ilmu bermanfaat dia tidak menyelamatkan keimanan kita. Pengetahuan bermanfaat. Semua pengetahuan bermanfaat. Tapi apakah dia bisa menyelamatkan keimanan kita? Tidak. Ilmu agama ini yang bermanfaat dan menyelamatkan. Filsafat itu ilmu tidak bermanfaat. Dari mana datangnya manfaat? Antum tidak bisa mengamalkan ilmu filsafat dalam kehidupan hari-hari. Coba amalkan ajaran Aristoteles.
Kalau Anda ingin kebenaran yang paling benar, buanglah kebenaran yang ada, masuki keraguan, mulailah mencari. Coba praktekkan di rumah. Pak, saya baru belajar filsafat nih. Kata Aristoteles, kalau ingin dapat kebenaran yang pasti, buang keyakinan yang ada, masukkan keraguan, mulai mencari. Saya semenjak ini agak ragu juga, bapak-bapak saya atau bukan? Bapak kita mungkin ngomong, benar juga nak kata-kata tuh. Saya pun jadi ragu. Kalau dulu mungkin kau anak saya, tapi kalau nengok tingkah macam ini, anak siapa sebenarnya? Tak bisa dipraktikkan. Lihat keadaan. Antum belajar wudhu, langsung praktek. Antum kuliah, ada sekolah dari SD, SMP, sampai habis kuliah, berapa persen ilmunya yang ingin dipakai? Coba hitung-hitung berapa persen ilmu yang antum pakai mulai dari antum belajar SD sampai jadi sarjana, berapa persen ilmu antum pakai? Ada 10%? Kalau antum sekolahnya sudah 20 tahun, antum pakai 10%, 18 tahun umur antum sia-siakan sesuatu yang tak antum pakai. Tapi kalau belajar Islam, baru aja antum belajar dari pagi ini, antum sudah bisa praktek lah. Manfaat dan menyelamatkan. Ini tak berarti antum tak belajar pengetahuan, tapi harus dudukkan mana yang fardu ain, mana yang fardu kifayah. Sekarang yang fardu ain itu ya jadi fardu kifayah. Pak, seluruh kita ini wajib atas pribadi mempelajari agamanya. Itu pertama. Yang kedua, apakah seluruh kita wajib jadi ahlinya? Belum tentu, sebab akal masing-masing berbeda. Keahlian yang diinginkan, bakat masing-masing berbeda. Namun semuanya wajib mempelajari agamanya. Untuk jadi ahlinya, ada orang-orang tertentu sesuai dengan kemampuannya. Maka itu kita pun tidak bisa maksa anak kita nonton TV, kita nengok ada Musa, anak kecil yang umur 6 tahun hafal Quran. Lalu kita minta anak juga 6 tahun urus hafal, belum tentu ya. Kita ingin semua anak kita seperti itu, tapi mampu tak anak kita seperti itu? Itu sebuah mukjizat. Dari jutaan anak-anak, cuma dia satu. Bayangkan itu berapa tahun. Lalu kita ingin anak kita langsung berubah menjadi seperti dia. Jangan paksakan anak dengan keinginan kita. Kadang-kadang anak sekolah tapi yang ujian kita. Buktinya apa? Begitu nilai rapornya merah, yang ngamuk siapa? Bapaknya, ibunya. Untung anak kita tak jawab, Pak, kalau bapak bisa, coba bapak ikut ujian, kata dia. Pendidikan Rasulullah tak ada seperti itu. Ya? Perhatikan. Nah, kemudian mari kita lihat bahwa dari itu secara umum dalam masalah ilmu. Sebelum kita bicara itu, kita kenal Al-Quran. Ya. Pertama kita harus tahu bahwa Al-Quran adalah kalamullah. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kami turunkan dia pada malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat lain Allah sebutkan syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Quran dimaksudkan bulan suci Ramadan yang di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Diturunkan kitab suci Al-Quran, hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Hudan maknanya ada dua. Hudan terkandung di situ hidayatul rasyad dan hidayatul taufik. Hidayatul rasyad adalah petunjuk-petunjuk yang harus kita ikuti. Hidayatul taufik adalah apa yang kita temukan setelah kita mengikuti petunjuk. Itu hidayah at-taufik. Nah, Rasulullah dia bisa memberikan hidayatul rasyad, tapi tidak bisa memberikan hidayatul taufik. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi petunjuk. Petunjuk apa? At-taufik, langsung dapat. Langsung beriman, itu hak Allah. Allah mengetahui. Tapi hidayatul rasyad itu diberikan, dan kita pun bisa memberikan hidayatul rasyad, tapi kita tidak bisa memberi hidayatul taufik. Tugas kita hanya dakwah. Orang terima, alhamdulillah. Orang tidak terima, kewajiban kita sudah sampai. Kenapa mau marah-marah, mau murka? Kamu sudah saya nasihati ya 3 kali. Mulai saat ini jangan pijak rumah saya lagi. Ini ngajak karena Allah atau ngajak kepada diri? Kalau kita bisa bertobat sekali panggilan, orang lain belum tentu lagi, Pak.
Mungkin orang lain perlu 10 kali, 20 kali. Lihat Rasulullah sampai wafat pun, mau wafat pun pamannya tetap didakwahkan. Kalau Rasulullah perlu waktu berdakwah 23 tahun, masa kita bisa 2-3 tahun? Perlu sabar lagi. Ya, perlu sabar. Tegas boleh, tapi kasar jangan. Tegas boleh, harus tegas. Tapi orang yang lembut bukan berarti orang tidak tegas. Bisa saja orang lembut ngomongnya, tapi sebenarnya tegas. Ini nih, apa hukumnya Pak? Oh itu bid'ah. Lembut aja dia ngomong. Oh bid'ah itu kata dia. Benar Pak? Iya bid'ah. Lembut aja dia. Cuman dia tegas itu bid'ah. Ada yang, ini apa Pak? Oh itu bukan bid'ah. Kuat suaranya. Tapi ini melempem ini orang. Suaranya kuat tapi kalau hukum ini apa Pak? Oh itu tidak, tak apa-apa. Lemah sekali orang ini. Tapi kalau ini Pak, oh itu bid'ah. Apa Pak? Lembut tapi tegas sampai tak derang. Jangan kasar gitu Pak. Enggak, saya ngomong pelan saja. Enggak kasar saya ngomong. Cuman tentu ada strategi. Ya. Kadang-kadang kita ini salah mengungkapkan. Suatu ketika saya disuruh, Ustaz, tolong pimpin doa bersama. Oh iya, boleh, saya bilang. Boleh Ustaz, boleh. Jadi begitu bilang, Bapak-bapak, karena saya disuruh memimpin doa bersama mulai. Kan mimpin aja kan? Doa bersama mulai. Kan namanya makan bersama kan, tak berarti saya aja. Kalau kamu mau kemana? Mau makan bersama dengan Ustadz. Memangnya Ustadz aja yang makan? Ustadz makan, yang lain ngaminkan. Nggak mungkin kan? Semuanya ikut makan. Maka kalau doa semuanya sama-sama berdoa. Yang tak boleh apa? Doa dipimpin, tak boleh. Doakan masing-masing gitu. Dipimpin, tak boleh. Bersama, ya boleh. Kita bersama-sama berdoa aja gitu. Ya. Perhatikan bahwa Al-Quranul Karim kemudian banyak keutamaan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik kalian adalah orang yang berbicara, yang mengajarkan Quran, belajar Quran dan mengajarkannya. Kemudian mari kita lihat bagaimana keagungan Al-Quran. Supaya sebelum kita berbicara tentang sains, ini waktunya sampai jam berapa, Pak? Itu jam hidup tuh, Pak. Hah? Oh iya. Saya takutnya banyak ngomong lupa berhenti. Itu yang payahnya, Pak. Sampai jam 7 ya. Supaya bisa dibagi-bagi waktunya. Ya. Tanya jawab tak ada kan? Adalah sebab orang Melayu bilang malu bertanya sesat di jalan. Banyak bertanya malu di jalan, Pak. Kalau tak mau bertanya jalan-jalan sajalah. Sudah tak mau lagi semua. Perhatikan, kita lihat keagungan bahasa, ketinggian. Ya. Bahwasanya bahasa Al-Quran sangat berlaku setiap zaman. Karena kita bicara sains, kita contohkan lagi. Wa ja'alna arda firasat. Kami jadikan bumi itu hamparan. Menurut teori sains, bumi bulat atau hamparan? Hah? Antum bicara percaya Quran atau sains? Kan jadi dilema tuh. Ya. Al-Quran mengatakan hamparan, pengetahuan mengatakan bulat. Pernah tak lihat bumi bulat? Di TV bisa aja semua orang babi tak bisa ngomong jadi bisa ngomong. Ya kan? Babi tak bisa ngomong, tahu-tahu bisa ngomong babi. Percaya antum? Babi bisa ngomong kalau nengok di TV. Polemik. Sampai-sampai ada waktu itu mahasiswa datang, Ustaz yakin tak bumi bulat? Yakin saya. Ustaz percaya Quran atau teori? Saya tanya lagi,
Menurut antum yang membulatkan bumi itu teori atau Quran? Memangnya sebelum ada teori itu bumi itu segi empat kata antum? Setelah keluar teori baru jadi bulat. Besok lahir lagi teori baru, berubah lagi bumi. Begitu. Di mana otak antum? Tapi Al-Quran mengatakan waja'alna arda firasyan. Benar. Itu waja'alna arda firasyan min ba'dil ardi. Ja'alnahu kal firasi litaskunu fiha. Sebagian dari bumi kami jadikan seperti hamparan agar kalian bisa tidur, istirahat di dalamnya. Wal jibala autada. Dan gunung tidak dihamparkan sebagai pasaknya. Dari mana antum memahami? Tidak bertentangan dengan temuan manusia. Namun bahasa firas, hamparan, itu tidak bertentangan untuk zaman dahulu dan juga tidak bertentangan dengan zaman sekarang. Karena dalam ilmu fisika, mengukur sebuah keliling sebuah lingkaran, ada rumus namanya rumus teori hamparan. Tidak bertentangan. Ada tak dalam Quran? Dalam umum tidak ada, tapi lapas secara khusus, lapas secara lapas Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zumar ayat 7 kalau tidak salah 5 atau 7. Allah katakan yukawwiru laila fin nahar wa yukawwiru nahara fil laili. Kami memutar malam kepada siang dan memutar siang kepada malam. Memutar, kawara itu maknanya kawartu imamah, aku memutar imamah, serbanku itu. Kawartu imamah itu maknanya memutar imamah pada benda yang bulat. Memutar malam dan siang, siang dan malam. Yukawiru itu bermakna memutar pada benda yang bulat. Isyarat bahwa bumi itu bulat. Lihat keagungan bahasa Al-Quran. Bahasa itu berlaku zaman dulu. Coba kalau dulu disebut bumi ini bulat, bukan pakai isyarat di ayat yang lain, apa yang terjadi? Orang dulu menentang. Bulan, kok sampai hamparan ini? Saking luasnya pun dia tak yakin. Tapi begitu hamparan mereka tak protes di situ. Al-Quran keajaiban. Dahulu bahasanya bisa dipahami orang. Hari ini pun orang bisa memahaminya. Tetapi ingat, hari ini bukan orang menafsirkan. Saya tidak menganggap pengetahuan penafsir Quran. Tapi pengetahuan adalah contoh yang kita bisa berikan kepada orang yang membutuhkan. Pak, kalau kita dakwah ke kampung-kampung, Pak, kita tak perlu bicara tentang teori Big Bang. Percuma aja kita ngomong, bicara bukan kita merendahkan orang kampung. Tak perlu kita bicarakan tentang teori Big Bang, berbagai teori ini untuk membuktikan Al-Quran itu benar. Tidak. Sederhana saja. Itu menunjukkan itu bukan tafsir. Tafsir dia dibutuhkan dimanapun, di zaman apapun. Itu permisalan. Karena sebagian dari intelektual tidak merasa puas. Orang kampung cukup. Kalau ada, apa buktinya adanya Allah, adanya alam ciptaan. Tapi sebagian orang intelek katakan, bagaimana kalau tidak ada alam? Sengaja dibuat-buat macam itu. Apa bukti adanya Allah? Ada alam ciptaannya. Bagaimana kalau tidak ada alam? Jawabannya, maka tak ada pertanyaannya. Kan gitu. Kalau ada yang ngomong, apa bukti adanya Allah? Ada alam. Kalau alam tidak ada, berarti tak ada pertanyaan. Sebab kan antum alam juga. Sekarang antum bilang, alam tidak ada, tak ada pertanyaan. Sekarang anda mau tanya, antum mau dianggap ada atau mau dianggap tidak ada? Kalau antum mau dianggap ada, itulah bukti adanya Allah. Kalau antum dianggap tidak ada, maka tak ada pertanyaan antum. Sekarang mau dianggap apa antum? Habis pembicaraan. Ulama kita dulu begitu. Lihat, suatu ketika orang datang kepada Imam Abu Hanifah. Kalau engkau benar-benar yakin ada Tuhanmu, coba hadirkan dia di sini. Orang zindik minta Imam Abu Hanifah hadirkan Tuhanmu di sini. Kalau betul dia maha kuasa, apa pekerjaannya hari ini? Antum lihat pertanyaan orang zindik. Dia ambil Imam Abu Hanifah, pasir, dilempar ke mukanya. Marah, lapor pada khalifah. Di sidang, kata Imam Abu Hanifah, dia bertanya kepadaku agar aku menghadirkan Allah.
Maka itu aku lempar dia dengan pasir. Kan sakit kata orang itu. Ini ya ditunggu imamnya. Kan sakit. Benar sakit? Benar. Kalau betul engkau sakit, tolong hadirkan sakitmu di depanku. Kan sakit tuh, tolong tunjukkan sakitmu. Hadirkan di depanku kalau ia sakit. Mana bisa? Sedangkan sakit yang kau rasakan sendiri tidak bisa engkau hadirkan. Bagaimana engkau meminta aku menghadirkan Allah Rabbul Alamin? Kalah. Lalu dia kata, kalau begitu, apa pekerjaan Tuhanmu hari ini? Mamunibah, kamu tidak punya adab. Seharusnya yang bertanya itu di bawah, yang ditanya itu di atas. Semangat bertanya turun, dia naik. Sudah di bawah, saya bertanya, apa yang dikerjakan oleh Tuhanmu hari ini? Menurunkan engkau dari tempat duduk, naikkan saya ke sini. Kembali kita kepada bahasa Al-Quran. Quran yang agung, mulia, bahasanya dipakai setiap zaman. Kemudian keajaiban lain dari Al-Quranul Karim, uslub yang tinggi. Uslubnya yang tinggi seperti huruf-huruf muqata'ah. Alif lam mim yasin. Itu kan huruf-huruf muqata'ah yang sengaja disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada awal beberapa surat untuk apa? Menantang orang yang mengingkari Al-Qur'an. Al-Qur'an diturunkan pada orang kufar Quraisy yang bahasanya bahasa Arab. Sekarang Yasin, maknanya yang dituntut di situ adalah kalau kamu orang Arab, juga pandai bahasa Arab, jago dalam bersair, ini Al-Quran diturunkan dalam bahasamu, diturunkan dengan tulisan kalian. Sekarang, coba buat semisalnya. Sebab tak mungkin kan orang Arab disuruh buat Quran dengan bahasa Indonesia. Orang dia aja tak ngerti bahasa Indonesia. Mungkin Indonesia belum ada juga waktu itu masalahnya. Tidak bisa. Dengan bahasanya tak mampu, maka itulah mereka menyerah. Tak mampu mereka. Itu huruf-huruf muqata'ah. Sangat menakjubkan, ya, kalau diikut uslub-uslubnya. Kalau kita perhatikan kemudian banyak dalil-dalil, ana memperingkas keadaan ini aja. Kemudian Al-Quran memuaskan pikiran. Pikiran manusia kalau bicara Quran tegas seperti di dalam surah Yasin, allazi ja'ala lakum minasyajaril akhdari naran fa iza antum minhu tuqidun. Kata Allah, Allah lah yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Dari kayu yang hijau. Ayat yang mulia ini dia akan menenangkan hati orang-orang yang beriman, di mana Allah telah menyatakan bahwa Allah lah yang Allah lah, dialah zat yang telah menjadikan api dari kayu yang hijau. Orang-orang awam tidak perlu banyak berpikir. Yang awam tak perlu banyak berpikir. Kata dia, ya jelas. Allah ciptakan api, Allah bagikan api. Itu bagi orang-orang awam sudah cukup. Karena itu realita dalam kehidupan. Namun bagi seorang, ya, yang kita katakan ilmuwan lah, ya, yang ingin mencari hikmah kauniyah. Kenapa saya katakan hikmah kauniyah? Di dalam Al-Quranul Karim, ya, dia tidak cukup dengan ayat itu tuh. Berarti api buat ciptaan Allah. Tidak cukup mereka. Mereka ingin cari lagi. Ingin memuaskan jiwanya ilmuwan. Cari lagi, gali lagi. Apa yang dimaksud dengan apa yang hijau? Syajaratul akhdar. Lalu mereka mencari sumber. Lalu mereka dapatkan dari sumber itu dengan zat hijau, klorofil. Di dalamnya ada lapisan, ini lapisan daun, di dalam lapisan daun. Baru mereka tahu itu. Dah lewat klorofil inilah energi matahari, ya, diubah menjadi energi kimia. Kemudian energi kimia ini dihasilkan, disimpan dengan baik. Jika tumbuhan mati akan menjadi cadangan batu bara. Karena sedotannya tadi. Oh, ini pengetahuan. Tapi orang awam cukup sudah. Kenapa panjang-panjangan tumbuh pikir-pikir? Ujungnya juga yakin bahwa Allah yang menciptakannya. Sahabat dulu tidak perlu dia jadi ahli sains. Sebab tujuan ayat turun itu agar menjadi orang bertakwa. Mereka jadi orang bertakwa. Tak perlu panjang-panjang dia meneliti. Dia langsung ke intinya. Hari ini banyaknya seperti orang kufar. Dia perlu meneliti, perlu ini. Tak masalah. Biasa aja.
Dan kita pun kalau ingin membuktikan Quran, silakan. Tapi ingat, kalau tidak ditemukan, apakah Anda tidak yakin Al-Quran itu benar? Maka itu Al-Quran tetap benar. Ditemukan atau tidak ditemukan oleh sains, Al-Quran tetap benar. Sesuaian atau tidak menurut orang, Al-Quran tetap benar. Tinggal orang menilai. Tidak mungkin, Pak, kalau kita ke rumah sakit jiwa, kita tanya pada dokter, siapa yang gila, Pak Dokter? Dokter bilang, itu. Lalu kita tanya pula lagi pada orang gila, siapa yang gila, kata dia. Tuh, Pak Dokter disebutnya. Kira-kira siapa yang kita percayai antara dua ini? Perkataan dokter kah? Atau perkataan orang gila? Al-Quran kebenarannya pasti. Ilmu pengetahuan tidak pasti. Lalu ilmu pengetahuan bicara tentang alam. Al-Quran juga bicara tentang alam. Terjadi benturan. Antum mau percaya pengetahuan kah atau percaya kalam Allah? Kalau terjadi benturan, lihat dulu orang. Gambaran sedikit lah. Matahari itu berjalan atau tidak? Matahari berjalan atau tidak? Pengetahuan hari ini berjalan atau tidak? Dunia pengetahuan hari ini. Kalau antum mengatakan tidak berjalan, berarti antum tidak mengikuti pengetahuan hari ini. Semua ahli astronomi mengakui matahari itu berjalan. Tidak ada yang menafikan. Yang tidak diakuinya apa itu? Matahari mengelilingi bumi. Itu yang tidak diakui mereka. Tapi mereka mengakui matahari itu berjalan, ya akhi, dengan kecepatan 720.000 km per jam. Kecepatan matahari mengelilingi galaksinya. Ada yang mengatakan 2.800 km per jam. Terserahlah. Itu cuma tulis-tulisan mereka, sebab tak pernah ngitung-ngitung. Berapa dia mau sebut-sebutlah. Jangan kita hidup. Yang penting apa? Mereka yakin bahwa matahari itu berjalan. Sama ada dengan Al-Quran. Wasyamsi tajri limustaqarrin laha. Matahari itu berjalan. Sama. Berarti kita harus akui matahari itu berjalan. Tinggal problem satu lagi apa? Apakah matahari mengelilingi bumi? Ini tinggal problem. Ada yang bertanya, matahari, bumi mengelilingi matahari. Yang satu matahari mengelilingi bumi. Coba antum bayangkan, kenapa antum banyak-banyak bertengkar urusan ini? Memangnya teori itu yang merubah perputaran? Sebelum ada teori bumi mengelilingi matahari, apa teorinya? Matahari mengelilingi bumi. Lalu muncul lagi teori bumi mengelilingi matahari. Memangnya itu merubah gara-gara teori ya, Pak? Dulu waktu teori mengatakan matahari bumi mengelilingi matahari, berputar bumi. Begitu muncul teori baru lagi, matahari mengelilingi bumi, berputar bumi, ganti-gantian. Enggak kan? Itu hanya apa yang didapatkan orang. Kenapa kita bertengkar gara-gara itu? Tapi kita bertanyakan, bumi, oke. Saya sering bertanya, kalau ada yang lain boleh jadi masukan pada saya, karena saya sendiri sedang membahas tentang teori masih ini. Ya, tentang teori matahari ini. Apa itu? Dunia pengetahuan sekarang mengakui matahari berjalan mengelilingi galaksinya dan tidak mengakui matahari mengelilingi bumi. Sekarang kita tanya, matahari, anggap matahari mengelilingi bumi. Bumi mengelilingi matahari. Karena itu keyakinan kita hari ini sebagian besar pada umumnya. Oke. Bumi memiliki 3 gerakan, berputar pada porosnya, berputar mengelilingi matahari. Kalau matahari berjalan, ada tidak gerakan yang lain bumi lagi? Bergerak mengikuti gerakan matahari. Berapa gerakannya? 3. Bergerak pada porosnya, berputar mengelilingi matahari, dan bergerak mengikuti matahari mengelilingi galaksinya. Sekarang pertanyaan, kalau ada pesawat luar angkasa dengan kecepatan 10.000 km per jam, sementara bumi ini bergerak mengikuti pergerakan matahari mengelilingi
Galaksi dengan kecepatan 720.000 km per jam. Kira-kira pesawat keluar angkasa ini balik atau tidak? Ini 10.000, ini 720.000 ke barat, ini ke timur. Bisa balik tak? Takkan bisa balik, Pak. Kalau ini sama pun berjalan, tertinggal tak? Tertinggal. Ini cuma kecepatan 10.000. Yang ini 720.000 tinggal. Tapi kenapa katanya pesawat luar angkasa masih bisa balik-balik? Silakan dunia pengetahuan teliti itu sendiri. Anak tak perlu neliti macam itu, penting kepala anak. Cuman buatkan aja itu. Coba 3. Nyatanya balik-balik semua. Hah? Tak ada perubahan. Balik juga, naik ke atas balik juga. Hah? Coba. Konsekuen mereka mengatakan bahwa matahari itu bergerak. Coba dia bergerak, kemudian bumi harus bergerak. Kalau bumi tak bergerak, tertinggal ini. Kedinginan kita sampai 7.000. Berapa jauh sudah kita ditinggal oleh matahari. Namun jaraknya tak seperti itu. Justru makin panas. Dari sinilah para ulama sebutkan, bumi itu dia berputar pada porosnya, tapi dia jadi pusat semuanya. Yang lainlah mengikuti. Karena itu yang bersesuai dengan Al-Quran. Orang kufar tidak mengakui, itu urusan mereka. Kan mereka buat teori. Itu diantaranya. Ya. Belum lagi kita berbicara tentang teori paralak bintang, teori abrasi bintang. Itu kalau dalam ilmu-ilmu astronomi tentang ini. Maka itu tetap pergerakan bumi itu seperti apa? Maka itu tidak ada hujan itu yang jatuhnya lurus. Hujan mesti, kalau orang hitung ke atas itu bukan garis lurus, miring. Tak ada garis lurus. Kenapa? Karena dua benda itu bergerak. Bumi ini bergerak, otomatis titik A ini merubah posisinya. Air hujan turun dari atas, tidak lagi satu titik ini, maka dia akan miring. Maka itu tak ada kita dapatkan air hujan itu turunnya lurus saja gitu, tetap miring turunnya. Ya, kalau dikatakan kalau bumi bergerak, yang anehnya lagi nanti ada yang mengatakan bumi itu tidak bergerak. Kalau bumi tak gerak, ini lebih parah. Bagaimana kata antum? Bagaimana air di permukaan bumi tidak jatuh? Maka itu ambil ember, antum masukkan air, antum putar ember itu, takkan terbuang air itu. Nah, bumi bergerak, kenapa kita tidak merasakan? Pertama, syukuri gerakan bumi itu tak kita rasakan. Kalau sempat kita rasakan, susah kita nak berjalan. Ini sudah dikasih Allah nikmat untuk tak merasakan gerakan bumi, minta merasa. Itu salah pertama tuh. Coba bayangkan, perut kita ini kan ada pencernaan tuh. Ada tak kita merasa bagaimana dia menghancurkan makanan? Coba kalau sempat pencernaan itu manual, tidak otomatis, manual dia. Antum baru masuk rendang, rupanya dagingnya agak lihat sedikit. Bagaimana antum sampai ke sini? Apalagi antum baru makan ubi yang keras, ya. Tentu naik motor tuh masing-masing goyang-goyang. Kenapa? Apalagi semua anak makan, istri makan, kita makan, naik motor, keempat-empat goyang-goyang semua dalam motor tuh. Itu kalau manual. Tapi Allah kasih otomatis. Jangan minta-minta yang lain. Manusia ini kadang-kadang suka aneh-aneh. Umur sudah umpamanya 50 tahun, baru berapa tahun ini sakit, dibilang Allah tak adil. Aduh Pak, saya rasa Allah tidak adil pada saya. Kenapa? 3 tahun ini saya sakit Pak. Lalu kenapa antum katakan tak adil? Saya sudah rajin berinfak Pak, sholat rajin, infak rajin, semua rajin. Kok masih sakit juga Pak? Ini 3 tahun nih. Umur berapa? 50 tahun, 53 Pak. 50 tahun dulu sakit tak? Enggak. Baru 3 tahun sakit. Loh, oh mau adil? Oh iya, tak apa. Tunggu aja sakit 50 tahun. Kan tidak adil. Sebab Allah sudah bagi hidup 50 tahun tambah sakit, baru 3 tahun dibagi sakit. Mau adil? Tunggu sakit sampai 50 tahun. Oh kalau itu tak lah Pak, kata dia. Adil menurut dia, bukan menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kelihatan materi sudah habis. Ya, baru Al-Quran. Tapi ini secara umum saja Pak. Tapi saya ingin dudukkan seperti itu. Nah, bagaimana kedudukan sains pada Al-Quran? Kedudukan sains pada Al-Quran itu secara umumnya, dia bukanlah sebagai penafsir Al-Quran. Ya, karena ilmu pengetahuan dibagikan Allah pada siapapun.
orang kufar, orang apa, dia bukan tafsir, tapi bisa dibuat sebagai permisalan dalam Al-Quran. Ketika kita berhadapan pada orang-orang yang tidak merasa puas, ya, tidak merasa puas dengan apa ada dalam Al-Quran. Orang Arab Badui cukup mengatakan tidak mungkin ada tai onta, tapi tidak ada ontanya. Sudah cukup bukti bagi mereka adanya Allah. Suatu ketika seorang ahli lewat satu kampung, tiba-tiba bertemu dengan seorang tua Arab Badui. Ahli ini di mana dia tinggal, di mana dia singgah, semua dihormati orang. Tapi kenapa dia ketika dia masuk kampung Badui, ibu yang tua ini mandang dia pun tidak. Akhirnya yang pendampingnya mengatakan, "Ibu, kamu tahu siapa itu?" Tidak tahu ibu itu. Itu adalah seorang alim besar. Dia telah menemukan 100 dalil menunjukkan adanya Allah. Bagi kita kagum kan, orang menemukan 100 dalil untuk membuktikan adanya Allah. Antum tahu apa jawaban ibu pedalaman ini? Kenapa saya harus kagum kepada orang yang memiliki 100 keraguan tentang Allah? Kenapa saya harus kagum? Orang memiliki 100 keraguan tentang Allah. Kenapa dia mencari lagi bukti ada Allah? Ada sudah di depannya. Lalu dia masih mencari-cari bukti yang lain lagi. Berarti di hatinya memiliki 100 keraguan tentang Allah. Kenapa saya harus kagum pada orang demikian? Allah, ikhwan. Berapa banyaknya kita masih ragu. Kita mau taubat ketika ada pohon bertulis la ilaha illallah. Padahal di dalam diri kita saja banyak ayat-ayat Allah. Tanda-tanda kesempurnaan Allah. Dibatasi aja penciptaan kita, itu sudah tanda kesempurnaan. Contohlah, gigi keras pak, bibir lembut, tapi gigi ikut aturan Allah. Jangan tumbuh melebihi bibir. Bayangkan kalau sempat gigi itu protes, dia tumbuh melampaui bibir. 2 gigi bawah, 3 gigi atas. Antum bisa bayangkan bagaimana bentuk orang. Makin panjang, makin panjang. Kalau sempat semuanya protes, bagaimana bentuk kita? Lihat. Batasannya bagi Allah harus disyukuri. Itu baru gigi. Ya, belum lagi batasan lain, Pak. Mata kita tak bisa melihat yang gaib. Syukuri itu. Sebab kalau kita bisa lihat orang yang gaib, kita naik motor, orang kita tabrak. Sebab di sini ada jin, situ ada jin. Apalagi negeri ini. Di mana aja antum dapat ini nih, antum belok aja gitu tuh. Antum dapat nengok jin. Kalau kita tuh tak peduli. Tetap dia urusan dia. Tak urusan kita, ngapa di jalan kita. Iya, cuman jangan suka-suka pakai celana jin. Nanti ditahannya di jalan bahaya juga kan. Buka kata dia, celana aku kata. Susah kan? Nikmat. Kita tidak mendengar azab kubur. Kan syukur, jangan minta mendengar azab kubur. Kita tidak mendengar. Binatang mendengar. Jadi saya aneh, ini orang nonton acara dunia lain. Berarti ketika dia nonton, dia juga bukan orang, tapi orang lain. Nah, ini dunia kita, jangan berpikir dunia yang lain. Dunia kita aja tak selesai kita pikirkan. Masa dunia lain yang kita pikirkan? Masa kita sibuk-sibuk nak bersahabat dengan jin? Orang dulu manusia aja banyak belum menjadi sahabat kita. Jin juga mau kita sahabati. Kerjaan kita yang aneh-aneh sih. Hah? Nah, pengetahuan bisa kita buktikan banyak-banyak ayat-ayat pengetahuan. Nah, rasa itu dulu, tapi katanya ada pertanyaan. Mudah-mudahan dalam pertanyaan tadi bisa kita tambahkan lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sini Ustaz. Mandangan sana Pak. Ayat tak Pak? Silakan Pak. Maaf Ustaz, saya selalu bertanya karena saya tadi ada motivasi bertanya untuk mengetahui. Iya, silakan Pak. Ustaz, di dalam ilmu itu sangat-sangat berbeda ilmu-ilmu dunia yang kita pelajari. Sangat-sangat berbeda dengan penafsiran-penafsiran kita. Iya. Satu contoh, di dalam ilmu menentukan kiblat, di dalam menentukan ilmu menentukan tanggal 1 Muharram, itu
kadang-kadang tanggal 1-nya pura-pura Ustaz. Ya. Tanggal setengah, bukan tanggal 1. Nah ini permasalahan yang sangat mendasar adalah dibingungkan kita untuk menentukan tanggal 1 dan arah kiblat. Satu contoh arah kiblat masih menggunakan Al-Baqarah ayat 115, sedangkan kalau kita lihat di situ bahwa orang yang tidak tahu arah atau kebingungan arah maka digunakanlah Al-Baqarah 115. Tetapi ada surat Al-Baqarah 144 yang disertai dengan hadis bahwa penentuan kiblat sudah dipastikan di situ. Siapapun yang sholat tidak mengarah kiblat maka tidak sah. Itu ada ketentuannya. Mungkin bisa dijelaskan secara tuntas Ustaz masalah kiblat ini. Kalau kita tuju, misalkan Jawa itu, di Jawa itu arahnya kita tuju ke sebelah utara, tentunya orang akan mencibirkan kita menunjuknya. Kalau kita menyarankan kiblat arahnya ke barat, tentunya itu benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua ayat itu bukan bertentangan. Satu ayat menetapkan, tapi ketika kita berada dalam perjalanan, yang paling penting kalau kita tidak tahu kemanapun. Ini kalau kita tidak tahu. Kalau kita tahu kita bertanya. Maka orang kalau sholat di hotel dia sholat, dia tidak bertanya arah kiblat. Tiba-tiba dia sholat. Setelah dia sholat, sedang sholat, atau katakan setelah dia sholat, kemudian dia keluar, ya, dia lihat arah kiblat, berarti dia salah, ya, karena dia tidak bertanya. Sebagian mengatakan diulangi, karena dia ada waktu untuk bertanya. Kenapa dia tidak bertanya? Tetapi ketika orang di hutan, tidak mungkin antum tidak memiliki apapun untuk menentukan arah kiblat. Antum silakan. Kemana keyakinan antum? Ingat, kemana keyakinan antum? Jadi tempatkan dalil itu pada tempatnya. Ketika kita salah menempatkan dalil pada tempatnya, akan terjadi kesalahan lain lagi. Nah, masalah penentuan arah kiblat, ya, ditetapkan Al-Quran. Ketika teknologi juga ada, ya, kita bisa menggunakan. Tapi ingat perhitungannya itu. Pak, saya lupa bahwa matahari itu dalam 1 tahun itu ada 2 hari. Itu langsung berdiri di atas Ka'bah pada waktu asar. Saya lupa, saya tidak bawa. Ada. Jadi pas itu tegak matahari. Kalau kita sana buat pas kita buat masjid, kita tentukan dengan perhitungan itu. Kadar Allah, begitu orang sibuk-sibuk arah kiblat arah ini, kita tak kena sama sekali. Tepat. Nah, ini kan teknologi dan itu bisa dipelajari, bisa dipahami. Kita tinggal menentukan itu. Kebanyakan kita kan kadang menentukan arah kiblat, nengok matahari setiap hari saja. Bukankah matahari itu kadang-kadang berubah posisinya? Allah katakan dalam Al-Quran, Rabbul Masrik wal Maghrib. Di ayat lain, Rabbul Masarik wal Magharib. Di ayat lain lagi disebutkan, Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain. Rabbul Masrik wal Maghrib, tempat terbit matahari, timur dan tenggelam dan Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain, itu 2 tempat terbit matahari dan 2 tempat tenggelam matahari. Di mana 2 tempat terbit? Perhatikan, kalau kita di sini siang, pagi, di daerah lain ada tak malam? Malam, 1 tempat terbit. Dalam 24 jam itu 2 tak tempat terbitnya? 2 tempat terbitnya. Rabbul Masriqaini wa Rabbul Maghribain. Rabbul Masyarik, ya, gerak matahari. Kadang-kadang dia tidak satu arah dalam setahun itu. Kadang miring gitu, kadang miring gitu. Nah, yang malang ketika dia menentukan arah kiblat, dia tak lihat tadi. Pas miring ke situ, disitulah dia buat masjid. Akhirnya terjadi kesalahan. Nah, maka itu dilihat penentuan itu, ya, penentuan arah. Kalau kita tentukan pas gini, tapi ada kearahan salah. Nih, sebagian ulama ada beberapa derajat yang salah, itu masih ditolerir. Tidak ada masalah. Karena arahnya masih itu. Nah, ini yang perlu dipahami. Karena kasus kiblat ini banyak di mana. Di Riau sempat heboh juga. Sebagian masjid ini. Karena mau dirubah masjidnya, tentu kita cari sangkuriang.
Ya, tak mungkin kita rubah masjid. Tapi Sangkuriang kan bapaknya anjing, kan susah juga kita. Ya. Ini tak mungkin. Nah, ada sebagiannya mengini. Nah, sebaiknya untuk kita lakukan tentu kita ada perubahan. Kalau ada kemiringan sedikit, kesalahan sedikit, sebagian ulama mengatakan biasa saja. Nah, ini harus ditentukan. Kemudian banyak perkara-perkara yang kita tak beratkan, kadang kita beratkan. Itu masalah kiblat, dan itu sudah lama kasusnya. Mungkin di sini ini kalau bukan baru, udah lama. Banyak yang berubah. Banyak yang berubah, dirubah. Sebagian masjid ya tidak berubah, mungkin karena penetapannya tadi gitu. Ketika kita buat masjid, kita menentukan arah itu setelah kita tentukan pas tanggal matahari yang menurut pengetahuan pas di atas itu, lihat, baru menggunakan teknologi yang lain, udah lengkap. Itu caranya. Jadi tetapkan ayat itu pada posisinya masing-masing, jangan salah. Sebagaimana ayat Allah katakan, uqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang musyrik dimanapun kalian berada. Ini bahaya Pak kalau salah letak nih. Tapi letakkan pada posisi perang, bukan dalam hari-harian biasa. Nah, ini posisinya, lihat ayat itu. Ya, Allahu a'lam. Ada yang pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Nih kalau ada mahasiswanya silakan, agar banyak sedikit pembenaran. Sebab saya baru menyelesaikan tulisan tentang sains ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini pertanyaan dari pengalaman teman saya. Kebetulan dia seorang mahasiswa juga. Alkisah, seorang kafir bertemu dengan seorang muslim. Iya. Dan seorang kafir itu tersinggung karena seorang muslim itu menyebut orang kafir itu menyembah batu atau berhala. Iya. Dan dia pun membalas dengan logika. Wahai umat muslim, apakah engkau tidak memikirkan logika bahwa kalian menyembah batu juga? Nah, Ka'bah itu dibilang batu, Ustaz. Gimana itu, Ustaz? Ka'bah memang batu, bukan roti. Iya. Iya. Apakah kalian menyembah berhala juga, Pak? Iya betul, paham maksud saya. Bahwa mereka sengaja mencarikan dalil bahwa umat Islam juga menyembah batu. Gitu. Kalau antum tanya tadi Ka'bah batu, iya Ka'bah batu, bukan roti, batu. Nah, tapi kalau dikatakan dia oleh dia, ya, kalian menyembah batu, itu salah. Itu salah, itu hanya penentuan arah. Bukan disembah, penentuan arah. Sebagai bukti bahwa itu penentuan arah, dan kita tidak mesti ayat tadi. Ketika di hutan, ada nampak Ka'bah? Tidak kan? Kalau kalian tidak, ada di depan. Di depan. Kalau kita tidak, memangnya dalam masjidnya ada Ka'bah? Tidak kan? Itu menunjukkan arah. Antum sholat dimanapun arahnya kiblat. Tidak benar apa yang disembah Ka'bah? Tidak, arahnya. Ini arah. Kalau kalian kan tak tentu arah, dimanapun tetap harus ada. Patung itu harus ada di situ. Bayangkan, antum mau ada yang ngadap ke barat, ke timur, ke selatan, ke utara, namun itu ada. Itu membuktikan bahwa kalian menyembah itu. Sedangkan kami, di masjid kami tidak ada Ka'bah tuh. Ka'bah tuh jauh di sana, tak dibawa kemana-mana. Dan arahnya harus satu. Itu membuktikan ini arah. Bukan menunjukkan itu batu yang kita sembah. Ya, maka itu pahami. Ya, saya ada tulis ke satu kristologi, dan di dalam ini nih, saya dapatkan ada tulisan seorang murtad. Dia berkatakan 500 perbedaan yang ada dalam Al-Quran. Jadi itu saya jawab 500-500-nya. Sebenarnya malas menjawabnya, karena ini orang tak ngerti bahasa Arab. Apa kata dia? Umat Islam itu sangat aneh. Sudah jelas diharamkan masjidnya, kok masih juga sholat di situ? Masjidil Haram. Jadi
Jadi saya bilang, orang macam ini sebenarnya kalau bodoh jangan dikasih tahu orang, simpan aja sendiri. Ini sudah bodoh ngasih tahu pula orang bahwa kita bodoh. Nah, Masjidil Haram kok sholat juga di situ kata dia. Ini orang yang tak ngerti. Ya, aneh-aneh saja. Yang satu bilang itu menyembah bulan. Namanya siapa? Kamarudin. Itu kan menyembah bulan namanya. Din. Oh, bahaya juga itu. Kalau nama kita Samsudin, bahaya juga. Kalau Nuruddin, lain juga. Terpaksa kita nama kita Sabarudin, sabar gitu. Kalau baru belajar, Awaludin. Kalau terlambat datang, Akhiruddin. Itu nama-nama kita. Lahir malam baru apa? Nuruddin. Allah, ini orang tak ngerti bahasa Arab ingin bantah Al-Quran. Nah itu banyak. 500 saya bantah dengan ringkas. Ini memang orang murtad wajar. Karena tidak ada orang yang keluar dari Islam kecuali orang bodoh. Tidak ada yang mereka memeluk Islam kecuali mereka yang pindah-pindah. Itu menunjukkan masa Masjidil Haram, masjid yang haram, bahaya juga itu kalau kita artikan, ha? Seperti orang kebatinan, ya, seperti Gotoloco mengartikan Mekah, itu artinya Mekakah. Ish. Mekakah itu mengangkang. Itu arti Mekah. Ini Gotoloco, ini tafsirnya. Bukan tafsir apa. Hati-hati kita punya tafsir Rasulullah SAW tafsir. Maka itu kita perhatikan orang-orang yang berani nafsir Al-Quran dengan akalnya. Man qala fil Quran bi ra'yi aw bima la ya'lam falyatabawa ma'adahu minan nar. Siapa bicara Al-Quran dengan akalnya tanpa ilmu, sediakan tempat duduknya dalam api neraka. Al-Quran. Sahabat saja, sahabat ikhwan, ketika Rasulullah membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Orang beriman yang tidak mencampur adukkan imannya dengan kezaliman, mereka mendapat petunjuk, mereka dapat keamanan dan mereka dapat petunjuk. Sahabat berkata, ya Rasulullah, siapa kami tidak buat zalim? Tengok salahnya pemahaman. Lalu Rasulullah luruskan, bukan seperti yang kalian maksud. Yang dimaksudkan dengan zalim di ayat itu adalah sebagaimana dia katakan oleh Luqman Hakim kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ya. Ketika Rasulullah membacakan ayat itu, ittakhadhu ahbarahum ruhbanahum arbaban min dunillah, mereka mengambil rahib mereka, pendeta mereka sebagai Tuhan selain Allah. Adi bin Hatim berkata, ya Rasulullah, kami tidak menyembah mereka, kami tidak mengibadati mereka. Kata Rasulullah, bukankah mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah, lalu kalian menghalalkannya? Lalu mereka mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, kalian mengharamkannya. Benar, begitulah Rasulullah. Itilka ibadatukum. Itulah cara kalian beribadah kepada mereka. Maknanya mentaati mereka dalam maksiat kepada Allah. Kalau sahabat masih membutuhkan tafsir Rasulullah, lalu bagaimana orang sini bergaya-gaya naik tafsir hermeneutik? Ya, sesuai dengan budaya, berkembangan budaya, susah. Ya. Oh, ini bagaimana pakai busana muslimah? Kalau dulu ya wajib, kalau sekarang tak perlu lagi. Ini zaman modern. Karena itu pakaian orang Arab. Pakaian orang Arab. Orang Arab dulu kalau dia pergi tawaf, kenal tak kita dengan telanjang? Kalau pakaian kok dia disuruh pakaian sekarang? Pakaian aslinya berarti telanjang dia. Bukan pakaian itu. Kemudian kalaupun itu pakaian orang Arab, tapi sudah diakui oleh syariat, maka dia jadi pakaian syariat. Bukan lagi pakaian orang Arab. Syariat Nabi Ibrahim diakui oleh Islam seperti bersunan, sudah jadi syariat Islam. Bukan syariat Nabi Ibrahim lagi. Yang mana tak dipakai, maka itu harus diperhatikan. Ini sesuai dengan keadaan. Islam itu harus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Tidak. Zaman harus mengikuti. Siapa zaman? Antaz zaman wa in salahta sala'az zaman wa in asa'ta sa'az zaman, kata Imam Syafi'i. Zaman itu adalah kalian. Apabila kalian baik, baiklah zaman itu disebut. Apabila kalian buruk, buruklah zaman itu disebut. Kalau kita semuanya gila-gila, semua orang bilang itu zaman edan dulu tuh.
Karena penduduknya kita yang zaman. Hasan al-Basri kata, ya ibnu Adam, innama antumul yaum. Wahai anak Adam, sesungguhnya yang hari itu adalah kalian. Iza zahabal yaum zahaba ba'duka. Apabila hari itu hilang satu saja, berarti sebagian dari dirimu telah hilang. Lihat para ulama kita ini tafsir Quran, datang lagi ingkar sunnah, ya. Kalau kita bilang hadis, oh tak pakai, hadis itu banyak yang palsu. Kita katakan, kalau dari mana antum tahu hadis palsu? Karena ada yang sahih. Kenapa kalau ada yang sahih, ada yang palsu, lalu ya semuanya antum buang? Coba, kalau prinsipnya setiap ada yang palsu, maka yang asli pun harus dibuang. Maka buang gigi kita, karena sudah ada gigi palsu. Buang mata kita, karena sudah ada mata palsu. Jangan-jangan kalian ini bukan orang, karena sudah ada orang palsu. Itu otaknya orang ingkar sunnah. Maka itu perhatikan mereka. Tidak ada yang bisa paham Quran kecuali Rasulullah SAW. Allah turunkan, Allah sampaikan, dan kita menerima dalil-dalil itu. Sebagian lagi ingkar sunnah mengatakan puasa itu cuma orang yang melihat. Kenapa? Man syahida minkumus sahra falyasum. Siapa yang melihat bulan, puasalah. Orang buta tak lihat bulan, tak boleh puasa. Apa ini tafsir? Pemahaman menurut selera. Ya, itu makanya pahami itu. Kalau orang-orang di luar Islam mengatakan seperti itu, banyak. Kadang-kadang mereka itu lambang apa? Bulan sabit. Itu lambangnya berhala dulu. Kalau kita tanya, kapan bulan sabit itu ada lambangnya? Zaman Rasulullah tak ada lambangnya juga kok. Itu bukan apa, biasa aja. Maka itu dilihat, mereka sengaja mencari, mereka mengambil satu kitab Islam Innovation atau apa, Invasion, saya lupa itu judul bukunya. Mereka itu rujukannya tuh. Kalau antum cari di internet bisa dapat Islam Invasion itu yang menghujat Islam semuanya isi buku itu. Tak ada itu hujat semuanya. Nah, mereka ngambil di situ banyak. Sumber-sumbernya dari situ saja tuh. Ya, antum baca aja dan itu sudah bantah, kita buat bantahan khusus ini. Yang lain? Nampaknya masih ada 5 menit. Silakan. Yang bertanya jauh-jauh aja nampaknya. Pakai mic. Ya, sebab salah satu pertanyaan lagi. Iya, pakai mic. Sebab Anda bukan paranormal. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh sebuah statement dari salah satu pemimpin ormas Islam di Indonesia, yang mana dia mengatakan bahwa Al-Quran itu posisinya di bawah konstitusi. Iya. Berarti apa? Bawah Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Iya. Yang kita tanyakan, bagaimana kita menghukumi orang yang menyampaikan statement seperti itu, dan apa konsekuensinya? Iya. Yang kedua, sekarang ini lagi tren jargon Islam dan rahmatan lil alamin. Iya. Juga banyak ormas-ormas Islam mengatakan bahwa kami ormas yang rahmatan lil alamin, sehingga bermesraan dengan kaum kufar, kita harus lemah lembut, kita tidak boleh kasar, keras dan lain sebagainya. Mohon dijelaskan bagaimana konsep rahmatan lil alamin yang sebenarnya menurut Allah wa Rasul. Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, orang yang mengeluarkan statement seperti itu, kalau kita ambil perkataan Imam Syafi'i, anggap saja dia orang bodoh. Tarkul jawabi alal jahili jawab. Tinggalkan perkataan orang gila itu, itulah jawaban darinya. Sebab antum terlalu gemborkan statement orang ini, akhirnya dia jadi terkenal dengan statementnya. Itu pertama. Tapi bagaimana hukum Islam orang seperti itu? Negara kita bukan hukum Islam. Tapi kalau bicara hukum Islam, dia bisa jadi kufur. Bagaimana dia bisa mengambil hukum konstitusi lebih tinggi daripada Al-Quranul Karim? Konstitusi itu hadirnya baru ini. Quran dari abad yang dahulu sudah. Ittakhazu hawahu. Mereka mengambil hawa nafsu mereka sebagai Tuhan.
Begitu perhatikan, cuman ana lebih menyarankan untuk tidak terlalu digubris. Kenapa? Kalau antum gubris dia jadi naik. Semua orang bicarakan dia akan terkenal. Baik-baik orang kampung tak tahu, jadi tahu. Ya, lebih baik dibiarkan. Itu urus para pembesar di atas. Kita berharap pemimpin kita bisa menilai ini orang. Ya, dia bisa menilai ini orang. Dan itu kaitannya dengan tadi Islam rahmatan lil alamin. Untuk meneret Al-Quran dengan apapun, batasan rahmatan lil alamin sudah jelas, lakum dinukum waliyadin. Kita tidak boleh ikut perayaan orang, tapi kita tidak boleh merusak perayaan orang. Jangan berarti tidak boleh langsung merusak. Ini yang jadi masalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qatala mu'ahadan lam yarih raihatal jannah." Siapa yang membunuh orang kufar yang terikat perjanjian dengan kaum muslimin, dia tidak mencium bau surga. Lihat batasan Islam rahmatan lil alamin. Ketika kita berdakwah kepada manusia, kita ingin menyelamatkan manusia dari kemusyrikan. Karena petaka besar di dunia ini karena syirik. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nyata kerusakan di muka bumi ini akibat ulah manusia. Ulah pertama mereka adalah kesyirikan. Kita dakwah kepada tauhid, kita ingin menjadikan rahmatan lil alamin agar Allah tidak mengazab kita dengan kesyirikan. Agar manusia tidak mati dalam kesyirikan. Sebab manusia kalau mati dalam kesyirikan, maka dia akan kekal dalam neraka. Kita dakwah kepada manusia seperti itu karena kita ingin mereka selamat dari kekekalan api neraka, rahmatan lil alamin. Maka itu dalam Islam jangan akidah saja yang salah umumnya, tapi kelakuan silap, perangai tukang sulap. Akidah yang sahih itu seperti batu mutiara. Kalau kita mau jadikan dia cincin, batu yang asli mahal ini, antum ikat dengan tali rafia dari selokan. Yakin tak orang bawa antum punya batu asli? Tidak yakin. Tertarik tak orang? Tidak. Maknanya, batu cincin mutiara ini akidah yang sahih. Tapi pengikatnya ini buruk. Seharusnya akidah yang sahih, mutiara yang asli ini diikat dengan ikatan yang cantik, baru orang tertarik barangnya asli. Maknanya kalau akidah kita baik, diikat dengan akhlak yang mulia. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Mau contoh? Lihat Rasulullah. Bagi makan orang Yahudi buta tua lagi, menyumpah-nyumpah, mencaci maki Rasulullah. Rasulullah tetap kasih makan. Ketika Rasulullah wafat, digantikan oleh Abu Bakar Siddiq. Baru saja Abu Bakar Siddiq menyuapkan, apa kata orang tua buta tadi? Kamu bukan orang yang biasa membagi aku makan. Dari mana engkau tahu? Karena yang biasa membagiku makan tidak pernah membiarkan aku mengunyah makanan. Dihaluskan oleh Nabi. Kata Abu Bakar radhiyallahu an, orang mulia itu telah wafat. Dialah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menangis sebab ketika disuapkan dia menyumpah Nabi. Menangis seketika dia masuk Islam. Tengok akhlaknya. Lembut. Kita kalau sempat dicaci orang, ketemu di jalan, rasain lo mati. Bayangkan ikhwan. Kita merasa kita lebih hebat. Kadang-kadang ketika kita ditolak saja, kita bercerita. Saya dulu pergi ke Bali. Saya masuk masjid. Ternyata masjid itu tak menolak saya. Roboh itu kubahnya, kata dia. Karena dia hebat ente. Rasulullah saja diingkari orang tak langsung roboh. Tapi ente diingkari orang langsung roboh kubahnya. Tapi logika terbaliknya tak itu. Begitulah sebenarnya Anda membawa musibah. Ditolak saja roboh kubahnya. Kalau sempat diterima mungkin dengan masjid-masjid terbalik sekalian. Itu logika terbaliknya itu. Akhlak kita mulia. Gambarkan akhlak yang mulia. Coba pedagang yang datang dari yang membawa Islam ke Indonesia, para pedagang. Lalu kenapa orang jadi tertarik? Mana ada penceramah-penceramah jemaah? Tak ada tuh. Sekalian, enggak ada.
Semuanya mereka bergaul, akhlak Islamnya dinampakkan, orang tertarik kepada Islam. Sekarang kadang-kadang ada yang datang bawa kain dari Arab. Pak, ini kain dari Arab, dijamin tidak luntur. Begitu kita beli, luntur. Baru kita protes, ini kata kamu dijamin tidak luntur. Kan saya katakan kain dari Arab, Pak. Kalau kain dari Arab, bahasa Arab itu dari kanan ke kiri. Dijamin tidak luntur. Itu Indonesia, Pak. Arab luntur tidak dijamin. Nah, itu. Allah, hebat. Ya. Pintar deh, ya. Bagaimana orang akan tertarik, ya, Ki? Tidak tertarik orang. Coba lu bayangkan, kan? Sebagian lagi jual semangka, ini jaminku merah isinya. Begitu kita bawa, jatuh, ketahuan isinya. Kok putih isinya, tak ada merah? Kita protes. Kata kamu merah? Iya, Pak. Ini kok jadi putih? Kan jatuh, Pak. Bapak kalau jatuh, putih apa merah muka Pak? Ya putih juga. Itu juga, apalagi semangka, Pak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.